Shalom, selamat pagi, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita ada di tema yang di bulan Maret ini kita akan terus berbicara tentang keluarga. Tadi kreasi daripada anak-anak yang sangat luar biasa ya, membicarakan tentang keluarga. Dan pagi ini saya mau berbagi tentang berkat dalam keluarga. Berkat dalam keluarga. Bapak Ibu, kata berkat di sini jangan kita lihat dalam skop yang sempit. Artinya berkat itu bukan semata-mata bicara soal uang atau harta. Tapi ada hal yang lain yang lebih penting ya dalam berkat itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesehatan yang baik, ada penyertaan Tuhan. Itu yang paling penting, ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi dalam tema keluarga di bulan ini, coba kita sama-sama mempunyai satu pandangan, suatu paradigma yang baru. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, kesanalah aku akan memerintahkan berkat ke dalam keluarga itu. Ya. Berkat ada dalam keluarga. Dalam kitab Mazmur dikatakan begini, kesanalah ke dalam keluarganya. Keluargalah, aku akan memerintahkan berkat. Tuhan bilang begitu ya. Jadi pagi ini coba kita sama-sama setting pemahaman kita, fokus kita khusus pada keluarga. Kalau kita bicara keluarga, ada 3 unsur penting yang membentuk keluarga itu. Ya, seperti tadi contohnya Pak Johan bilang, keluarga saya, istri saya dan Mika. Ini sudah satu keluarga. Ya, ada bapak, ibu dan anak, itu satu keluarga. Ya. Ada 3 unsur ini. Dan Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 18 ayat 20, dia bilang, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam keluarga Tuhan ada. Kalau Tuhan ada power of God, ada kekuatan Tuhan. Ya. Ini harus kita tahu, Tuhan ada dalam keluarga kita. Ya. Ya, Yesus sangat punya concern yang tinggi terhadap keluarga. Yesus punya hal yang paling penting tentang pemikiran yang paling penting tentang keluarga. Buktinya apa? Pertama kali dia buat mujizat tentang keluarga untuk menyelamatkan satu keluarga. Satu ketika dia ada di Kana dalam suatu perkawinan dan dalam keluarganya juga dan mereka kehabisan anggur. Kalau bangsa Yahudi, kalau pesta kehabisan anggur, itu keluarga jadi malu besar. Ibu Yesus datang pada Yesus, Maria datang pada Yesus. Maria cuma bilang mereka kehabisan anggur. Yesus bilang mau apa ibu tentang dengan aku? Waktuku belum tiba. Yesus bilang waktunya itu belum tiba. Tapi untuk menyelamatkan malunya satu keluarga, Yesus membuat mujizat yang pertama. Air berubah menjadi anggur. Ya. Itu peristiwa di Kana. Nah Bapak Ibu, anak-anak kita pertama kali mengenal Tuhan itu dalam keluarga. Bukan di gereja, bukan di sekolah. Lewat orang tua kita yang memperkenalkan Tuhan pada mereka. Ya. Keluarga ini sangat penting. Anak-anak umumnya lebih takut menghadapi perpisahan orang tuanya daripada takut kematian. Karena apa? Karena mereka takut kehilangan, takut diabaikan, ya, takut ditinggalkan. Takut menghadapi kesepian, ya, kesendirian. Anak-anak itu adalah pihak yang paling dirugikan kalau orang tuanya berpisah. Dan trauma ini adalah trauma yang sangat sulit untuk dipulihkan kalau orang tua bercerai. Ya. Trauma untuk anak ini sangat sulit dipisahkan, dipulihkan. Bapak Ibu, keluarga adalah sel yang kecil dalam kehidupan. Nah, sel yang kecil ini kalau kita kumpul satu sel dalam satu komunitas, jadilah komsel, jadilah KUL, ya, community of life dalam gereja kita. Itu penting. Itulah keluarga-keluarga harus bikin satu komunitas, harus ada hubungan sosial satu dengan yang lain dalam KUL, dalam komsel. Dan kalau komsel ini berkembang dalam satu komunitas lebih besar, tumbuhlah gereja Tuhan. Terbentuklah satu gereja Tuhan. Tubuh Kristus. Dan Bapak Ibu tahu, kalau gereja itu kuat,
maka bangsa itu akan kuat. Kalau gereja tumbuh dengan sehat, maka bangsa itu akan tumbuh dengan kuat. Ya. Tuhan akan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Jadi dia menggunakan keluarga sebagai wadah untuk memberkati manusia. Ya. Yesus, juru selamat sendiri datang lewat keluarga Yusuf dan Maria. Jadi keluarga ini sangat penting. Ya. Jadi apa yang harus kita buat supaya berkat itu ada dalam keluarga kita? Apa yang harus kita buat supaya keluarga kita itu sebagai sumber berkat bisa memberkati orang lain? Kita lihat yang pertama, Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ini menceritakan tentang apa? Keluarga yang hidup takut dalam Tuhan. Keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Ya. Pengertian takut akan Tuhan di sini artinya kita menghormati Tuhan. Kita taat dan setia pada perintah-perintahnya. Itu pengertian dari takut akan Tuhan. Ya. Dan semua ini didasari dengan pengenalan akan Tuhan. Kita bisa taat pada Tuhan kalau kita kenal Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan, apalagi perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin kita percaya kepadanya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin kita setia pada Dia. Ya. Ayatnya yang pertama, ke Ulangan 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. Jikalau engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ya, sampai di situ aja. Lalu kita lihat ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberitakan kepadamu pada hari ini, dengan tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, 2 poin ini, ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-14. Kalau tidak kita setia mendengar dan melakukan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ini perintah Tuhan. Kalau kita sudah ada pada titik ini, dan kita sudah melakukan ini, maka janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam keluarga kita. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah tidak pernah bohong. Ya. Kalau dia berjanji, pasti dia genapi. Kita lihat, apa janji Tuhan untuk kita. Ya. Ayat 1b, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan kalau angkat kita, yang dia janji bukan kecamatan, bukan provinsi, dunia. Ya, bangsa-bangsa, di atas bangsa-bangsa di muka bumi. Ya. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kau ada dimanapun, tapi berkat akan datang padamu. Ini janji Tuhan. Kalau poin 1 dan poin 14 kita lakukan. Ayat 1 dan ayat 14 kita lakukan. Ini janji Tuhan. Ya. Jadi hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan ternakmu. Ya. Yang ketiga, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Yang keempat, diberkatilah engkau waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu keluar. Di mana saja engkau ada, berkat itu akan cari engkau. Ingat. Kalau kita setia dan taat mendengar dan melakukan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu, di dalam setiap pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang ini janji Tuhan. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia bilang, dia pasti genapi. Kalau kita mau berjalan pada koridornya Tuhan. Kalau kita mau setia dan taat melakukan perintahnya. Kalau kita mau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyembah pada ilah lain atau Allah lain. Nah ini penting. Bapak Ibu, kata Allah lain hari-hari ini di dalam kondisi saat ini. Itu bukan lagi setan atau barang-barang purbakala atau batu atau kuil. Bukan itu. Ilah lain itu ada di sekitar kita. Ya. Ilah lain itu ada dalam kehidupan kita. Ilah lain itu misalnya apa? Uang. Ilah lain misalnya mobil mewah yang kita punya. Kita jaga mobil sampai lupa semua lupa keluarga. Ya. Ilah lain itu misalnya yang ada dalam hidup kita. Ya.
hobi kita, ilah lain pekerjaan kita, malah ilah lain mungkin pelayanan kita. Ada orang yang bekerja sampai lupa keluarga. Ada orang yang melayani sampai lupa anak istri. Hati-hati, ini ilah lain di zaman ini. Ya, cari uang sampai lupa Tuhan. Ini ilah lain di zaman ini. Bapak Ibu, kita harus tahu ini baik-baik. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau yang pertama kita harus lihat keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga, kerukunan dalam keluarga. Keluarga harus rukun. Jadi hidup dalam keluarga itu harus ada kerukunan. Ini bicara soal apa? Soal hubungan dalam keluarga. Ya. Nah, di sini lihat, bapak-bapak harus sayang pada istrinya. Bapak-bapak dengar sekali lagi ya, termasuk saya ya. Bapak-bapak harus sayang pada istrinya, itu perintah Tuhan. Titik. Ya. Perintah Tuhan bahwa bapak-bapak harus sayang pada istrinya. Ingat sekali lagi, mengasihi istrimu, bukan istri yang lain. Istrimu yang Tuhan perintahkan, ya. Itu yang Tuhan perintahkan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya untuk baginya. Ini perintah firman. Jadi coba kita setting pemahaman kita di sini. Kalau kita berani membentuk keluarga, kita harus taat pada aturan mainnya. Kita harus taat pada prinsip-prinsip dalam pembentukan keluarga itu. Ada 4 landasan penting untuk membangun dan mempertahankan pernikahan atau keluarga. Nah, hari ini kita belajar terus supaya kita bisa tahu ini ya. Ada 4 landasan, 4 dasar yang penting kita harus tahu. Pernikahan itu adalah panggilan, itu adalah calling ya. Bapak Ibu, keputusan yang terpenting dalam hidup kita setelah lahir baru adalah pernikahan. Setelah kita memutuskan untuk lahir baru, yang kedua adalah pernikahan. Karena Tuhan membentuk keluarga dengan tujuan yang mulia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi keluarga merupakan sasaran Tuhan. Tuhan membentuk keluarga punya tujuan khusus. Yang pertama, pernikahan adalah panggilan, adalah calling dari Tuhan. Yang kedua, pernikahan adalah perjanjian, adalah covenant. Ya. Dalam hal ini Tuhan selalu menepati janjinya, tapi kita manusia yang terkadang ingkar janji, yang tidak tepati janji. Tapi Tuhan tidak pernah, rencana Tuhan tidak pernah digagalkan oleh manusia. Tidak bisa digagalkan. Tuhan pernah berjanji untuk Abraham, bahwa lewat keturunanmu akan lahir juru selamat. Bapak Ibu tahu dalam perjalanan kehidupan Abraham dan Daud banyak mengalami kegagalan, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Yesus lahir dari keturunan Abraham, dari Daud. Apa yang Tuhan sudah janji tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, pernikahan adalah komitmen. Pernikahan adalah komitmen. Ini biasanya pada waktu konseling pranikah, saya suka membicarakan ini untuk pasangan-pasangan. Tapi saya kira enggak salah kalau kita untuk merefreshing di bulan keluarga ini. Ya. Komitmen merupakan tiang cinta yang menopang rumah nikah. Ya. Dengar baik-baik, komitmen dalam pernikahan itu merupakan tiang cinta yang menopang rumah nikah. Ya. Komitmen adalah janji untuk melakukan sesuatu yang melibatkan seluruh aspek hidup kita dalam hubungan pernikahan seumur hidup kita secara bersama-sama. Itu komitmen. Ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu harus tahu bahwa pernikahan itu diwariskan. Nah, apa yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita? Apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Yang pertama, warisan nilai, warisan tradisi, dan warisan perkawinan yang sehat. Supaya apa? Mereka bisa mencontohi kita. Mereka bisa melakukan itu kelak kalau mereka masuk dalam pernikahan. Ya. Satu-satunya tempat untuk anak-anak belajar jadi orang tua,
satu-satunya tempat di mana anak-anak belajar menjadi suami atau istri adalah dalam keluarga. Mereka akan lihat dari bagaimana hubungan orang tuanya. Ini penting sekali. Kalau orang tuanya sembarangan, ya jangan kita harapkan jadi dapat generasi yang baik. Ya. Satu-satunya tempat mereka belajar adalah dalam keluarga. Oleh sebab itu, rawatlah perkawinanmu, rawatlah keluargamu, kalau saudara mau melihat generasimu hidup tentram, hidup damai. Kalau saudara mau lihat anak cucumu, apa yang kau wariskan untuk mereka, mereka hidup tentram, hidup damai, rawat keluarga mulai dari sekarang. Ya, sekarang bagian untuk para istri. Ya, begitu juga kepada istri, firman Tuhan katakan begini, hai istri, tunduk pada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Ya, dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata kalau. Ya, suami mengasihi istri juga tidak ada kata nanti dan tidak ada kata kalau. Kalau dia begini, baru saya mengasihi, tidak ada. Ya. Perintah Tuhan cuma suami harus mengasihi istri. Perintah Tuhan istri harus tunduk pada suami. Tidak ada kata nanti dan tidak ada kata kalau. Ya. Seorang istri harus mengerti bahasa kasih dari suaminya. Itu penting. Apa yang menjadi keinginan, apa maunya suami saya. Ya. Ini kunci dalam kehidupan keluarga. Ya. Seorang istri dia harus tahu betul apa bahasa kasih daripada suaminya. Begitu juga seorang suami. Dia harus tahu kedalaman hati daripada istrinya. Ya. Dia harus tahu. Nah, hari ini saya mau bagi ini buat kita semua, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini penting, kalau boleh dicatat, ambil catatan lalu catat. Apa yang menjadi bahasa kasih daripada para suami. Ya. Yang pertama, yang suami-suami inginkan daripada perhatian daripada ibu-ibu adalah kasih dan penerimaan tanpa syarat. Jadi kalau ibu-ibu, istri-istri mengasihi suami, yang suami inginkan mengasihi dia dengan tanpa syarat. Ya. Menerima dia tanpa syarat. Mungkin dulu waktu muda dia masih, bodinya masih bagus, sekarang perutnya sudah buncit, sudah gemuk, tanpa syarat. Ya. Dalam bentuk apapun, terima suami itu tanpa syarat. Tidak ada alasan apapun. Yang kedua, keintiman daripada suami, bahasa keintimannya adalah seks. Tidak bisa dipungkiri. Memang hormonnya seperti begitu. Bahasa keintiman daripada suami adalah seks. Yang ketiga, persahabatan. Bangun persahabatan. Itu yang dia butuh dalam kehidupan. Yang keempat, dorongan dan peneguhan. Jadi dia butuh pengakuan ya sebagai seorang suami. Dan yang kelima adalah keintiman rohani. Keintiman rohani. Bapak Ibu, pesta perkawinan yang mewah itu tidak menjamin bahwa pernikahannya akan aman. Ya, tidak menjamin. Tapi komitmen terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 24, ini yang akan membuat pernikahan jadi kokoh. Coba kita belajar sama-sama di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 24 ini satu rahasia besar untuk dalam keluarga. Ini diperintahkan Tuhan pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Ya, dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Nah, kata meninggalkan ini kadang-kadang waktu pernikahan, lalu saya khotbah pernikahan, lalu saya katakan begitu. Ingat, ada firman sudah katakan bahwa yang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, bapak dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Ya, keluar bapak-bapak tanya, Pak Pendeta, apakah anak-anak tuh meninggalkan kita lalu mereka tidak melihat kita lagi? Bukan begitu. Ya. Pengertian meninggalkan di sini adalah
yang dimaksudkan dengan meninggalkan adalah supaya mereka tidak tergantung, ya, terlepas ketergantungan pada orang tua. Ada 3 hal penting dalam ketergantungan. Pada waktu anak-anak putuskan untuk bentuk rumah tangga, ada 3 hal penting ini. Ketergantungan emosional, yang kedua ketergantungan intelektual, dan yang ketiga adalah ketergantungan finansial. Ketergantungan emosional itu sebelum dia kawin, orang yang paling dekat dengan dia adalah papa dan mama. Tapi setelah dia putuskan bentuk rumah tangga, bentuk keluarga, orang yang paling dekat pada dia adalah istri atau suami, bukan papa atau mama lagi. Ya, kedekatan emosionalnya ini kita harus tahu. Jangan ada apa-apa lari pada mama, ada apa-apa lari pada papa. Padahal kita sudah bentuk rumah tangga, sudah keluarga. Yang kedua ketergantungan intelektual. Dalam mengambil keputusan, tidak lagi minta keputusan papa atau keputusan mama, tapi keputusan yang terdekat, suami atau istri. Kalau dalam rumah tangga, dalam mengambil keputusan, misalnya kita mau beli apa atau kita mau bikin apa, keputusan adalah suami atau istri, bukan lagi papa atau mama. Nah, dan yang ketiga, ketergantungan finansial, keuangan. Kita tidak lagi minta dari papa dan mama. Kita harus bekerja untuk mencukupi keluarga kita. Ya, itu yang dimaksudkan dengan meninggalkan. Jadi jangan sampai salah pengertian, ya. Itu orang tua biasa langsung protes. Nah, berikutnya pasti bapak-bapak juga mau tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada istri. Ya, kebutuhan daripada istri itu beda dengan pada kebutuhan dari suami. Yang pertama adalah yang para istri inginkan tetap sama, ya. Kasih dan penerimaan tanpa syarat. Kalau kita mengasihi dia, dia tidak mau ada syarat apa-apa. Suami atau istri punya bahasa kasih yang utama adalah mencintai mereka, mengasihi mereka tanpa syarat. Sebagaimana Yesus melakukan itu untuk kita. Ya. Yang kedua, keintiman. Bahasa keintiman untuk istri bukan seks. Tapi bahasa keintiman untuk istri adalah emosional dan komunikasi. Jadi kalau kita mau dekati mereka, tahu bahasa kasihnya, ngomong. Jangan diam. Sama istri harus ngomong. Harus sentuhan perasaannya. Beda dengan laki-laki, beda dengan suami. Ya. Yang berikut, yang ketiga adalah keintiman rohani. Dorongan dan pengakuan dan persahabatan. Ya. Jadi kita harus mengerti ini. Oh, ini maunya bapak, ini maunya ibu. Supaya keluarga ini bisa rukun, bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ini semua perlu kita pelajari. Ya. Kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah lakukan dalam hidup kita, keluarga kita jadi rukun, firman Tuhan dalam Mazmur 133 tadi katakan begini, kesanalah aku akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan perintahkan berkat, damai sejahtera, sukacita, keuangan dan lain sebagainya ke dalam keluarga yang rukun. Bukan saja berkat tapi kehidupan. Untuk apa berkat kalau orang itu ada di ICU? Berkat dan kehidupan, berkat dan kesehatan. Bukan 1 kali, 2 kali, untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat kita. Kalau kita lihat ini luar biasa apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk setiap kita. Ya. Bapak Ibu, ada hal yang tidak kalah penting yang perlu kita ketahui. Ya. Ada prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan bicarakan tentang pernikahan, yaitu yang pertama kasih, yang kedua penerimaan, yang ketiga kesabaran, dan yang keempat pengampunan. Dan prinsip ini, satu orang dokter di Amerika, dia sudah mempelajari ini, dan dia lakukan ini. Ya. Ada satu kisah nyata yang saya mau bagikan untuk kita semua di pagi ini. Ada yang namanya Dr. Bernie Siegel. Ya. Dia seorang ahli kanker. Dia ahli kanker dan dia sudah obati begitu banyak orang yang sakit kanker. Dan sembuh dengan obat medis. Satu ketika dia dapat satu pasien yang dia sudah berikan berbagai macam obat medisnya, tapi pasien ini tidak sembuh.
ibunya sekitar 50 tahun. Dia kewalahan, padahal sekian banyak orang yang sakit kanker dia bisa sembuhkan. Akhirnya dia panggil suaminya datang dan dia beritahu. Nah, kita di medis biasa begitu, kalau sudah tidak bisa harus bicara dengan keluarga. Panggil suaminya lalu dia bilang bahwa segala obat medis saya sudah berikan untuk istrimu, tapi tidak ada respon. Tidak bisa menyembuhkan. Suaminya jadi sedih mendengarkan vonis yang diberikan oleh dokter ini. Lalu dia bilang begini, ada satu cara lagi. Coba kamu ikuti ini. Ya. Dia bilang begini, terimalah istrimu sebagaimana adanya. Terimalah istrimu sebagaimana adanya. Sabarlah dengan segala permintaannya. Yang ketiga, maafkan ucapan-ucapan yang menyakiti hatimu. Dan yang keempat dia bilang apa? Kasihilah dia dengan kasih yang di luar kemampuanmu. Kasih yang di luar kemampuanmu, apapun lakukan untuk dia. Bapak Ibu tahu, 1 tahun kemudian istrinya sembuh dari sakit kanker. Cuma dengan 4 cara ini. Ya. Terimalah istrimu sebagaimana apa adanya. Sabarlah dengan segala permintaan-permintaannya. Maafkan ucapan-ucapannya yang menyakiti hatimu. Dan kasihilah dia dengan kasih yang di luar kemampuanmu. Ternyata ada power of God. Ada kekuatan ilahi. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada intervensi surga. Dan mujizat itu bisa terjadi. Itu yang di luar kekuatan medis. Ya. Bapak Ibu, ini yang terjadi oleh Dr. Siegel ini. Nah sekarang saudara boleh berkata, itu terjadi di luar. Saudara punya hak untuk tanya saya, bagaimana dengan Pak Gem? Bagaimana dengan keluarga Pak Gem? Apakah keluarga Bapak hari-hari ini sudah aman? Sudah tidak ada masalah lagi? Masalah tetap ada dalam keluarga saya. Tapi bagaimana saya meresponi masalah itu? Ya. Karena masalah, kalau kita salah meresponinya, itu jadi masalah. Tapi kalau masalah, kita meresponi dengan benar, masalah itu bukan masalah. Itu yang penting dalam hidup saya. Bagi saya, istri saya, biasa para pekerja panggil Bu Gem atau Bu Rita. Kalau bagi saya, istri saya, itu anugerah terindah, itu kasih karunia Tuhan. Itu kasih Tuhan yang luar biasa yang saya pilih, bukan Tuhan yang pilih, saya yang pilih. Cuma dipersatukan oleh Tuhan. Anugerah yang terindah yang saya dapat dan Tuhan mempersatukan kita. Bagi saya, yang paling berharga bagi saya, sudah Yesus adalah istri saya. Kalau saudara mau tahu tentang itu. Apakah ia sudah sempurna? Saya bilang belum, dia belum sempurna. Tapi saya menerima dia apa adanya. Saya buat janji sama Tuhan. Saya menerima dia apa adanya. Dalam susah, senang, dalam sakit, dalam sehat, saya terima dia apa adanya. Ya. Karena saya tahu semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berbuat dosa karena dosa. Dan saya terima dia dalam ketidaksempurnaannya. Ya itu yang saya ada dalam hidup saya. Dan kalau saudara mau tahu, bagi saya tahu, bahkan saya sangat tahu bahwa istri saya punya andil yang paling besar dalam hidup saya dan keluarga saya. Tanpa dia saya tidak mungkin ada sampai saat ini. Saya sangat tahu itu. Itulah saling menopang satu dengan yang lain. Ini tentang keluarga saya tidak cerita keluarga orang. Saya sangat menghargai istri saya. Karena saya tahu tanpa dia saya tidak bisa ada sampai saat ini. Bagaimana dengan anak-anak Pak Gem? Anak-anak saya ada 3, Tasya, Rio, dan Meme. Dan bagi saya itu adalah harta pusaka yang Tuhan titipkan bagi saya. Ya. Harta pusaka yang termahal yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan. Itu punya Tuhan, cuma dititipkan bagi saya.
Itulah saya akan menerima mereka apa adanya. Dalam kondisi apapun, mereka itu anak saya. Saya tidak akan sebab akibat, tidak akan menerima mereka kalau mereka berhasil atau mereka enggak. Apapun kondisi mereka, mereka itu titipan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita terima itu apa adanya. Dan kita harus bertanggung jawab untuk titipan Tuhan itu. Anak-anak harus hormat pada orang tua karena itu perintah Tuhan. Supaya umurnya lanjut di negeri yang ditentukan Tuhan. Ya. Anak-anak harus rasa aman dan tentram ada dalam naungan orang tuanya, dalam keluarganya. Nah, satu hal yang perlu diingatkan untuk bapak-bapak. Di Kolose pasal 3 ayatnya ke-21. Kolose pasal 3 ayat 21 dikatakan begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan mereka tawar hati. Kadang-kadang hubungan kita dengan anak, kalau keluarga ini di luar Tuhan, saya pernah waktu satu ketika melihat, waktu masih sekolah ya, anak umur SMA bisa pukul bapaknya. Kenapa sampai bisa terjadi begitu? Karena bapaknya hilang fungsi bapak di rumah. Hubungan antara orang tua dan anak itu hubungan horizontal. Ya. Harus tahu hatinya mereka, tanya mereka, apa maumu? Ya. Tanya mereka, bagaimana perasaanmu? Kita mesti tahu. Jangan kita dari atas ke bawah aja. Otoritas ada, tapi hubungan itu harus dekat dengan anak-anak. Ya. Bangun hubungan dengan anak-anak itu secara horizontal. Yang paling penting. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, Lukas 19 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Lukas 19. Lukas 19 ini saya cepat aja, ini bicara soal Sakeus. Dan ini sering sudah kita dengar. Ya, kisah daripada Sakeus. Dalam kisah ini kita lihat ada pertobatan dari imam, dari seorang bapak, pertobatan dari imam yang bisa menyelamatkan seisi rumah. Lewat perjumpaan Sakeus dengan Yesus dan respon yang benar daripada seorang yang bernama Sakeus, kita lihat di ayat yang ke-6. Lukas 19 ayatnya yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, responnya tepat. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Menerima Yesus. Ada perjumpaan dengan Tuhan, maka ada pertobatan. Ayat yang ke-8. Kita lihat ayat ke-8. Di sini Sakeus berdiri dan dia berkata, ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kuganti 4 kali lipat. Ada pertobatan lewat perjumpaan dengan Tuhan, Sakeus bertobat. Pada masa itu Sakeus dibilang bahwa ini seorang pemungut cukai. Orang Yahudi tidak suka melihat dia. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Ya. Dan lewat pertobatan itu kita lihat ayatnya yang ke-9. Yesus bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Imam bertobat, satu rumah diselamatkan. Ya. Kepala keluarga, bapak bertobat, satu rumah diselamatkan. Kita lihat kisah ini sangat luar biasa, karena dia anak cucu Abraham juga. Ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Coba kita lihat PowerPoint ini. Bisa buka PowerPoint saya. Kesimpulannya apa yang kita belajar hari ini? Nah, ini dia. Bagus ini. Kesimpulan, ya. Kesimpulan apa yang kita bicarakan. Next. Berikutnya. Kalau saudara mau berkat ada dalam keluarga saudara atau keluarga saudara sebagai sumber berkat, perhatikan ini. Lanjut, ada 3 hal penting ini. Keluarga harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ada kerukunan dalam keluarga. Dan yang ketiga, ada imam yang beriman dalam keluarga. Kalau kita mau
keluarga kita diberkati atau keluarga kita sebagai sumber berkat, firman Tuhan katakan keluarga harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tadi kita sudah jelaskan. Ada kerukunan dalam keluarga. Mazmur 133 kita sudah jelaskan. Dan ada imam yang beriman. Bicara tadi tentang Sakeus dalam keluarga. Yang berikutnya lagi, kita lihat kesimpulannya. Ada 5 kebutuhan daripada suami yang harus kita perhatikan. Ibu-ibu, istri-istri. Yang pertama, kasih dan penerimaan tanpa syarat. Yang kedua, keintiman seks. Yang ketiga, persahabatan. Yang keempat, dorongan dan pengakuan, pengukuhan ya. Dan yang kelima, keintiman rohani. Kemudian ada 5 kebutuhan daripada istri yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, kasih dan penerimaan tanpa syarat. Yang kedua, keintiman emosional dan komunikasi. Yang ketiga, keintiman rohani. Keempat, dorongan dan pengukuhan. Dan kelima, persahabatan. Ya. 4 dasar yang bisa untuk membangun dan mempertahankan sebuah pernikahan atau keluarga. Ya. Ingat, pernikahan adalah panggilan. Nah, pernikahan adalah perjanjian. Pernikahan adalah komitmen dan pernikahan itu diwariskan. Ini harus diingat baik-baik, ada calling, ada covenant, ada komitmen, dan ingat pernikahan itu diwariskan. Apa yang kita mewariskan untuk anak cucu kita? Yang terakhir, prinsip Allah terhadap pernikahan, ada kasih, ada penerimaan, ada kesabaran, dan ada pengampunan. Ya, ini prinsipnya. Ya, kasih yang dengan penerimaan tanpa syarat. Next. Ini rahasia yang dahsyat dalam membangun dan mempertahankan keluarga. Ini rahasianya ya, untuk membangun dan mempertahankan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan untuk kita semua bahwa warisan yang terindah kepada anak-anak kita, yang terpenting dalam hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan ini adalah tugas orang tua. Sekali lagi, anak-anak mengenal Tuhan. Yang pertama bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi orang tua di rumah, dalam keluarga. Sebagai orang tua ini tanggung jawab kita. Sebagai orang tua jangan acuh, jangan masa bodoh terhadap hal ini. Karena anak-anak itu adalah titipan Tuhan buat kita. Warisan yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Dan bagi saya pribadi, mari saya mengundang WL Singers bisa kembali ke depan. Bagi saya, mari silakan WL dan Singers untuk kembali ke depan. Masalah yang terbesar bagi saya, masalah yang terpenting bagi saya, masalah yang selalu timbul dalam hati saya, bagi saya, kalau dalam ibadah-ibadah seperti begini, dan anak saya tidak kelihatan, itu masalah bagi saya. Masalah bagi saya, kalau saya tidak lihat anak saya ada dalam ibadah-ibadah seperti begini, tanpa alasan yang jelas. Saya bilang sama mereka, kalau kita mesbah, saya suka bicara ini. Kalau kamu tidak lulus ujian sekolah, tahun depan kamu bisa lulus ujian ulang. 2 tahun lagi kamu bisa ujian ulang. Tapi kalau kamu tidak masuk ke kekekalan, tidak ada tidak ada ujian ulang. Bapak Ibu, ini tugas orang tua kita kepada anak. Mumpung di bulan keluarga ini saya mau sampaikan, ini tanggung jawab besar untuk kita lihat generasi kita ke depan. Pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak itu tugas orang tua, bukan tugas guru di sekolah, bukan tugas guru sekolah, tapi tugas kita orang tua dalam keluarga.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.